Udah rusak nih, udah rusak. Kurma ya Pak? Kurma, udah rusak. Jamur kayaknya Pak ya? Ada jamur. Ini paling itu saudara-saudara di kampung, keluarga. Ini kalau lebaran kayak kita bikin di Pak. Ya kasihan kan, rusak kan makanannya kan. Saya marah nih kalau udah gini nih. Kemanusiaan kita tersinggung. Kamu tersinggung nggak kemanusiaan kamu kalau ini coba milik anak-anak kamu, keluarga kamu? Harus marah, harus tersinggung. Ini kan aturannya nggak benar. Pak, selama ini kan kendala di saya sama agen juga itu ketika saya submit memastikan itu PMI atau bukan. Kita kan cuma ngeceknya kalau linknya BP2MI itu ada, baru kita oh ini terdaftar, ini tidak, oh ini terdaftar, baru kita sampaikan ke BC. Nah, BC itu ternyata juga ngecek lagi secara manual. Jadi prosesnya untuk satu box gini mutusnya itu bisa sekarang, harus BC juga cek ke linknya BP2MI bisa 1 minggu 2 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat semua ya. Ternyata seperti ini ya, kenapa kok barang kiriman dari luar negeri, khususnya barang pekerja migran Indonesia itu mungkin rusak ataupun hilang ataupun misalkan makanannya udah berjamur. Jadi tadi kita sudah lihat bareng-bareng, ternyata proses pengecekannya, dibongkarnya seperti itu. Dan kita tahu sendiri ada korma-korma yang rusak nih. Korma-korma ini biasanya kiriman dari pekerja migran Indonesia yang ada di Timur Tengah. Jadi ketika pengecekan barang kiriman kalian itu tuh dibongkar semua, dicek satu persatu. Ya mungkin setelah itu dikembalikannya ya tidak seperti yang kalian tata waktu sebelum dikirim dari luar negeri gitu. Jadi kembalikannya ya apa adanya gitu. Tapi kita juga harus berterima kasih banget kepada BP2MI, khususnya Pak Beni yang melakukan kunjungan ke kantor Bea Cukai, dan juga pastinya terima kasih ke pihak Bea Cukai yang sudah mengizinkan Pak Beni untuk melihat-lihat, dan kita juga bisa melihat ternyata seperti ini loh prosesnya ketika barang kiriman dari luar negeri yang khususnya itu disita sama pihak Bea Cukai, bagaimana cara mungkin ngeceknya, alurnya seperti apa, dan ternyata kita tuh baru tahu gitu loh. Dan untuk barang-barang yang disita tadi itu hanya ada 2 pilihan, dikirim ulang atau dimusnahkan. Ya dimusnahkan ya bahasanya dibakar lah gitu. Tapi Pak Beni berusaha untuk memperjuangkan pekerja migran Indonesia bahwa barang-barang yang sudah disita kalaupun tidak bisa dikirim ulang, karena kirim ulang juga prosesnya ribet, biayanya juga mahal, daripada dibakar, mending apalah misalkan pemutihan barang itu dikirimkan ke pekerja migran Indonesia. Tapi menurutku daripada barang itu dikirim ulang lagi ribet, dimusnahkan juga mubazir, ya mending pekerja migran Indonesia kayak dikasih relaksasi, mungkin disuruh bayar pajak berapalah gitu daripada dibakar gitu aja. Iya kalau dibakar benar-benar, kalau mungkin dimanfaatin kita nggak tahu ya. Tapi ingat teman-teman, kita nggak boleh menyalahkan siapapun, karena semua orang yang bekerja untuk barang kiriman pekerja dari luar negeri itu banyak pihak, dan mereka semua itu bekerja berdasarkan aturan yang pusatnya ini ada di Menteri Perdagangan. Aturan yang terbaru itu kemarin nomor 36 tahun 2023 atau berapa itu, pokoknya aku lupa, pokoknya yang seputar aturan barang kiriman dari luar negeri gitu. Jadi itu mereka kerjanya atas dasar itu. Untuk teman-teman yang mungkin nyalahin pihak Bea Cukai, mungkin menyalahkan pihak jasa kargo, ya kalian sudah tahu bahwa semuanya itu tergantung dari aturan yang di atas gitu. Karena kan selama ini kita taunya pihak Bea Cukai yang mungkin narik pajak lah, menyita lah, apalah gitu. Mungkin pihak jasa kargo yang nggak amanah. Seperti yang aku jelasin dulu banget bahwa untuk kerja di pihak jasa kargo itu agak-agak susah gitu, karena melibatkan banyak pihak. Setelah barang itu diterima, kemudian proses dikirim ke kurir, pelabuhan, kemudian Bea Cukai, kurir lagi ke Indonesia. Kita nggak tahu nih pihak mana yang bermain-main atau pihak mana yang nggak bertanggung jawab. Kita kan nggak tahu gitu loh. Jadi itulah mengapa pihak jasa kargo itu memegang peranan yang penting dan bertanggung jawab penuh atas barang yang dikirim warga negara Indonesia dari luar negeri ke Indonesia, khususnya pekerja migran Indonesia. Dari informasi yang kalian dapetin, entah di video ini atau video yang sebelumnya atau yang beredar di media sosial tentang kunjungan Pak Beni di kantor Bea Cukai untuk barang-barang kiriman dari luar negeri yang disita, apakah kalian masih berminat untuk kirim barang dari luar negeri? Kan kalian nggak tahu tuh, udah mungkin capek-capek ngumpulin barang, kemudian menyisihkan gaji, dan pada akhirnya kalaupun disita, dan disitanya itu harus kembalikan lagi atau dimusnahkan. Jadi ya menurut kalian gimana sih? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Kira-kira kalian masih minat nggak sih untuk kirim kargo? Tapi ya kalau mau kirim kargo ya silahkan aja sih. Tapi dengan resiko yang nggak pasti seperti itu, kalian kirim barang, kemudian kok misalkan disita oleh pihak Bea Cukai, kemudian barang itu harus dikembalikan atau dimusnahkan. Misalkan kok kalian diberi relaksasi untuk membayar pajak daripada dimusnahkan, itu menurutku ya sayang aja sih. Kalian harus mikir kayak 1000 kali untuk
kirim barang dari luar negeri atau enggak sih. Tapi banyak juga teman-teman yang kirim barang dari luar negeri itu aman-aman aja, oke? Jadi kalian yang bisa mastiin kira-kira untuk masa-masa seperti ini yang masih belum jelas, karena aturan yang kemarin nomor 36 tahun 2023 ya kalau nggak salah, itu kan hasil dari revisinya kan belum kelar nih, belum diumumkan. Pak Beni juga masih mengusahakan untuk menemui misalkan Pak Presiden Jokowi atau Menteri Perdagangan untuk merevisi dari aturan yang sudah dibuat gitu. Kecuali kalau aturan sudah jelas, itu ya bolehlah. Baiklah, itulah informasi yang bisa saya share ke kalian semua. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah rusak nih, udah rusak. Kurma ya Pak? Kurma, udah rusak. Jamur kayaknya Pak ya? Ada jamur. Kita sudah menyaksikan langsung ya barang-barang kiriman milik pekerja migran Indonesia. Dan jujur saya marah sebagai kepala BP2MI. Rasa kemanusiaan kita yang mengaku manusia harusnya tersinggung. Ya, bisa Anda bayangkan PMI bekerja keras 2, 3, sampai puluhan tahun mengumpulkan uang, membeli barang-barang untuk keluarga tercinta, apakah orang tua, ibu, bapak, adik, kakak, anak, istri, suami. Tiba-tiba karena peraturan yang dikeluarkan oleh Permendag tentang Lartas mengakibatkan sebagian barang itu tidak bisa tiba di keluarga. Ada dua resiko. Satu, ya dikembalikan ke PMI di mana dia berada di negara penempatan atau dimusnahkan. Ini kan dolim menurut saya. Kemudian ada konsekuensi lain. Teman-teman bea cukai menjadi korban. Karena Lartas maka tidak hanya pemeriksaan X-ray misalnya. Ada nggak barang yang ya value apa nih good ya? Ya. Nah, karena dibatasi maka mereka menghitung jenis barang dan jumlahnya berapa. Itu artinya apa? Memakan waktu dan terpaksa harus menyiapkan petugas tambahan untuk melakukan itu, termasuk dari perusahaan. Ya. Nah, kalau PJT-nya punya gedung, itu tidak akan berdampak pada biaya yang ditimbulkan. Tapi kalau dia menyewa gedung, maka semakin lama barang-barang itu tersimpan di gedung sewaan itu, maka biaya bertambah. Konsekuensi bagi PMI, maka PJT akan membebankan biaya itu kepada PMI. Nah, ini kan dolim menurut saya. Sehingga saya akan bertemu langsung dengan Presiden untuk menyampaikan, dan sejak awal BP2MI menyampaikan sikap tidak setuju, sekali lagi, tidak setuju dengan peraturan Menteri Perdagangan terkait larangan terbatas. Semangat BP2MI dalam rapat dengan Presiden di Istana adalah semangat bagaimana negara hadir memberikan penghormatan kepada para pahlawan devisa, agar dari sejumlah barang apakah yang dibawa atau dikirim, negara mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak, bukan pembatasan jenis barang dan jumlah barang. Saya menyaksikan langsung, kemanusiaan saya tersinggung dan saya menyampaikan marah karena kita tahu bahwa negara berhutang besar kepada pekerja migran Indonesia. Mereka ini penyumbang devisa terbesar kedua pada negara ini.